Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di sini Ibu akan menyampaikan materi prakarya kelas 8 terkait dengan jenis dan prinsip kerajinan bahan lunak. Sebelum Bu Guru menyampaikan materi, Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Ya, sebelum Ibu menyampaikan materi prakarya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami pengertian jenis macam-macam kerajinan bahan lunak berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Yang kedua, memahami prinsip dan manfaat kerajinan bahan lunak berdasarkan karakter yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah atau daerah setempat. Nah, di Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dengan potensi alam yang melimpah. Tiap daerah pasti memiliki potensi yang berbeda-beda. Nah, perbedaan inilah yang perlu kita syukuri karena membawa dampak positif yang salah satunya adalah kerajinan yang dihasilkan menjadi beraneka ragam sesuai daerahnya masing-masing. Jadi, perbedaan inilah yang menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen kerajinan, terutama konsumen luar negeri. Karena banyaknya bahan kerajinan yang ada di Indonesia, baik dari bahan alam maupun dari bahan buatan. Selanjutnya, pengertian kerajinan bahan lunak. Apa sih kerajinan itu? Jadi kerajinan itu berasal dari kata rajin, yang berarti benda atau barang yang dihasilkan oleh keterampilan tangan. Jadi apapun benda atau barang yang dihasilkan oleh keterampilan tangan itu berarti kerajinan. Dengan demikian, kerajinan dapat diartikan sebagai hasil karya manusia berupa benda atau barang yang dihasilkan oleh keterampilan tangan. Selanjutnya, kerajinan bahan lunak itu merupakan kerajinan yang terbuat dari bahan-bahan yang mempunyai tekstur lunak atau yang mudah dibentuk. Kerajinan ini mengandalkan keterampilan dalam membuat sebuah kerajinan. Bahan lunak dibutuhkan nilai-nilai yang harus dimiliki oleh perajin, seperti keahlian, kecakapan, dan penguasaan proses pembuatan. Selanjutnya, pada praktiknya kerajinan dibuat dengan mempertimbangkan wilayah kerja dengan beberapa prinsip. Nah, di sini prinsipnya ada 3. Yang pertama, keterampilan tangan, yang kedua ada keterampilan teknik, dan yang ketiga ada kedaerahan atau keterampilan tangan itu kerajinan dibuat dengan menggunakan keterampilan tangan, bukan dengan mesin meskipun diproduksi dalam jumlah banyak. Terus yang kedua ada keterampilan teknik. Pembuatan kerajinan dilakukan secara berulang-ulang yang didasari oleh keterampilan teknik tangan. Semakin sering membuat kerajinan, maka teknik dalam membuat kerajinan itu semakin baik dan terlatih. Selanjutnya ada kedaerahan atau tradisional. Kerajinan merupakan benda-benda yang memiliki nilai guna praktis, bersifat umum dan dibuat dengan keterampilan teknik tangan namun masih tetap dipengaruhi oleh adat istiadat daerah setempat. Jadi apapun tekniknya masih dipengaruhi oleh adat istiadat setempat. Selanjutnya, kerajinan bahan lunak dapat dikelompokkan berdasarkan manfaatnya. Manfaat yang pertama itu ada kelengkapan busana. Produk kerajinan bahan lunak dibuat dengan mempertimbangkan produk yang dapat mempercantik diri dalam menggunakan busana. Bisa dikatakan aksesoris. Contohnya itu gelang, kalung, bros, dan lain sebagainya. Itu kelengkapan busana atau aksesoris. Yang kedua ada kelengkapan suatu benda. Kerajinan bahan lunak yang difungsikan sebagai kelengkapan suatu benda. Contohnya ada di gambar tersebut kotak tisu yang dilengkapi dengan hiasan keramik pada bagian muka. Selanjutnya yang ketiga ada kelengkapan rumah. Produk kerajinan dapat dijadikan sebagai pelengkap rumah atau bangunan tertentu. Contohnya air mancur berbentuk kodok di taman rumah atau contoh. Yang keempat ada kelengkapan upacara adat atau ritual. Banyaknya ritual atau upacara adat Nusantara tentunya bervariasi.
yang dapat dimanfaatkan sebagai pelengkap upacara. Contohnya yang biasa digunakan yaitu lilin. Selanjutnya, prinsip kemanfaatan. Prinsip dari manfaat dari keempat prinsip tadi. Yang pertama yaitu menambah keindahan. Jadi kelengkapan busana, selanjutnya kelengkapan upacara adat itu menambah keindahan. Terus memberi penekanan atau kekhasan pada suatu benda. Menjadi persyaratan pemakaian. Yang keempat, pertanda atau simbol produk kerajinan bahan lunak yang dijadikan sebagai pertanda atau simbol suatu kepentingan. Yang kelima, dibuat khusus sesuai benda aslinya atau duplikasi. Dan yang terakhir, sebagai bahan sari karya seni. Nah, di sini kerajinan bahan lunak itu ada macam-macamnya, yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama, bahan lunak alami dan bahan lunak buatan. Bahan lunak alami yaitu bahan lunak yang kita peroleh dari alam, termasuk dalam pengolahannya juga secara alami tanpa ada bahan sintetisnya. Jadi benar-benar alami yang diperoleh dari alam. Selanjutnya, bahan lunak buatan. Bahan lunak buatan, bahan yang terbuat dari kimia atau bahan buatan manusia. Bahan lunak buatan cenderung lebih mahal dibandingkan dengan bahan alami. Nah, di sini ada beberapa jenis dan karakteristik bahan lunak alami. Yang pertama itu ada tanah liat. Ciri-cirinya, tanah liat memiliki warna beragam tetapi semuanya merupakan warna natural tanah yaitu coklat. Terus ciri selanjutnya, tanah liat yang berwarna lebih kehitaman memiliki daya bakar hingga 1300 derajat Celcius, sedangkan yang terlihat coklat kemerahan hanya sampai 9 derajat Celcius. Terus ciri selanjutnya, campuran tanah liat adalah air. Terus contoh yang kedua dari bahan alami yaitu kulit. Ciri-cirinya, kulit berasal dari kulit hewan yang sudah tersamak sehingga mudah dibentuk. Yang kedua, kulit ada yang berwarna hitam, putih, coklat, ataupun krem sesuai dengan hewan yang dikuliti. Yang ketiga, kulit alami juga jika terbakar akan berbau sate. Terus yang keempat, kulit tidak tahan air, jika terkena air akan merusak struktur kulit. Nah, ini contoh dari kulit. Selanjutnya, floor clay. Cirinya yaitu berasal dari adonan tepung yang dilumat hingga kalis dan mudah dibentuk. Terus ciri yang kedua, floor clay juga dicampur dengan air. Yang ketiga, kerajinan dari floor clay tidak tahan air karena jika terkena air akan mudah rusak. Terus yang keempat, pewarna floor clay dapat dilakukan dengan pewarna makanan atau sintetis agar muncul warna-warna yang cemerlang. Jadi ini contoh dari floor clay yang sudah diwarnai. Nah, selanjutnya contoh dan karakteristik dari bahan lunak buatan. Yang pertama ada polimer clay dan plastisin. Tentunya nggak asing lagi ya dengan mainan ini plastisin. Ciri-cirinya yaitu ada 3 di sini. Polimer clay dan plastisin memiliki ciri-ciri yang serupa, memiliki aneka warna yang cerah dan berstruktur padat lunak. Yang kedua, yang membedakan antara polimer clay dan plastisin itu, kalau polimer clay tidak mengandung minyak, sedangkan kalau plastisin itu mengandung minyak. Terus yang ketiga, pada saat pengeringan, polimer clay dapat mengeras, sedangkan plastisin tetap seperti semula. Itu ciri-cirinya. Selanjutnya, fiberglass. Fiberglass memiliki struktur cair dan jika mengering akan mengeras. Jadi ini bentuk dari fiberglass. Fiberglass juga dapat dibentuk ketika setengah mengeras. Terus ciri selanjutnya, kerajinan fiberglass dibuat dengan cara dicetak atau dicor.
Terus campuran fiberglass adalah katalis. Katalis inilah yang membuat fiberglass dapat cepat mengeras. Ciri selanjutnya, pewarnaan fiberglass dilakukan saat masih keadaan cair maupun saat bahan mengering. Ciri yang terakhir, fiberglass tak tahan lama dan kuat, wujudnya bening sebening kaca atau air sehingga dapat dibentuk kerajinan yang menyerupai air. Terus jenis selanjutnya yaitu gips. Wujud bahan gips adalah bubuk seperti tepung terigu dicampur dengan air menjadi adonan yang kental. Pewarnaan gips biasanya setelah produknya jadi. Selanjutnya, gips mudah pecah sehingga harus berhati-hati saat berkarya dengan bahan ini. Selanjutnya ada sabun. Sabun berwujud padat sehingga dapat langsung diukir saat padat. Yang kedua, sabun dapat pula diparut atau dihaluskan, dibentuk seperti floor clay. Terus yang ketiga, sabun yang didiamkan akan mengeras. Yang terakhir, pewarnaan sabun dilakukan mempertahankan warna sabun atau dapat pula ditambah biang warna saat sabun dibuat adonan. Ya, cukup sekian materi yang Ibu sampaikan hari ini. Jika ada pertanyaan, bisa langsung japri ke nomor buku atau melalui forum di Google Classroom. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.